Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah kita masih bisa belajar, masih bisa difasilitasi oleh orang tua kita untuk belajar. Banyak anak-anak di luar sana yang sulit sekali untuk mendapatkan fasilitas belajar seperti kita di hari ini dan hari-hari yang telah kita lalui. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. PPKN kita kemarin sudah tahu bahwa ada BPUPKI, kemudian ada Panitia 9. Nah, Panitia 9 itu terakhir kita tahu ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Raden Ahmad Subarjo, ada Prof. Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Abdul Wahid, ada Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan Alexander Maramis ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar PPKN, membahas tentang pertemuan Panitia 9. Nah, di sini pertemuan Panitia 9 ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Di sini Panitia 9 bertemu untuk melaksanakan sidang tak resmi yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI. Jadi secara keseluruhan ada 38 anggota BPUPKI. Sidang tak resmi ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno selaku ketua BPUPKI. Nah, di sini sidang itu membahas tentang rancangan pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar Preambule ya. Undang-Undang Dasar 1945. Itu bahasa Belanda ya. Nah, di sini hasil sidang itu menghasilkan Piagam Jakarta. Apa sih Piagam Jakarta itu? Di sini isinya adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tiap Senin kita upacara bacakan. Bedanya kalau yang Senin setiap kita bacakan itu ada sedikit perbedaan. Itu hasil perubahan. Nah, di sini Piagam Jakarta ini berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
atau disingkat BPUPKI yang ditandatangani oleh Panitia 9 yang tadi itu ya. Ada Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, ada Alexander Andreas Maramis, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Nah itu ditandatangani oleh Panitia 9. Itu ada tulisan yang di bold ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu ada maksud yang di bold ini ya, di gambar ini di bold. Nah, ternyata BPUPKI ini dibubarkan atau tugasnya diserahkan kepada kepanitiaan yang lain, yaitu BPUPKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi para pengurus BPUPKI itu kemudian menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang PPKI ini juga diketuai oleh Insinyur Soekarno dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata isi Piagam Jakarta yang tadi itu menjadi perdebatan ya. Nah, apa yang menjadi perdebatannya di sini? Alasannya karena masyarakat wilayah timur umumnya bukan penganut agama Islam. Wilayah timur itu seperti kan di Pulau Jawa itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nantinya ke Bali, terus ke Nusa Tenggara Timur ya. Itu masyarakat wilayah timur umumnya bukan penganut agama Islam. Nah, masyarakat di Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu yang di bold yang tadi, yang tulisannya tebal tadi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu diusulkan untuk dihapus. Karena kalimat tersebut dianggap tidak mewakili masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam. Kemudian usulan dari masyarakat wilayah timur itu diterima oleh Muhammad Hatta. Dan kemudian diusulkan oleh Muhammad Hatta dalam sidang pertama PPKI. Dan akhirnya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang sekarang kita setiap Senin dibacakan Undang-Undang Dasar Negara. Nah itu yang itu ya. Nah itu menjadi isi Piagam Jakarta itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar. Nah ini hasil sidang pertama PPKI. Jadi PPKI akhirnya melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan hasil sidangnya itu adalah ini. Ketuhanan Yang Maha Esa. Asalnya ketuhanan yang berkewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Asalnya hampir Pancasila itu seperti itu. Tapi ada usulan akhirnya berubah menjadi Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu ya, tentang nilai-nilai luhur Pancasila, dan diakhiri oleh keputusan sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang melahirkan butir-butir Pancasila ini. Poin-poin sila-sila yang melahirkan 5 sila ini. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat belajar serta selalu sehat dan kemudian menjadi anak yang soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.